Shalom. Selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama menyimak warta gereja hari Minggu tanggal 20 September 2020. Terima kasih kepada setiap pelayan antar yang sudah setia melayani Tuhan. Untuk ibadah pada tanggal 27 September 2020 akan dilayani oleh panitia hari ulang tahun gereja. Dan pengumuman kepada setiap jemaat bahwa pada hari tersebut tidak ada ibadah on-site dan hanya akan ada ibadah online, yaitu pada pukul 5 sore. Mari kita akan terus mendukung pertumbuhan anak-anak kita dalam Tuhan Yesus. Ibadah jam doa pada tanggal 23 September 2020 akan dilayani oleh Saudari Gabriel sebagai MC, Saudara Ezra dan Saudara Yuda sebagai pemain musik, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Heru. Kami terus berterima kasih kepada setiap jemaat yang sudah setia mengikuti ibadah jam doa. Ibadah jam doa akan terus diadakan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Mengajak setiap kaum muda dan remaja untuk hadir dalam persekutuan PKR MB setiap hari Sabtu pukul 17.00 di YouTube channel Salatiga Teens Fellowship. Dan terima kasih bagi yang masih setia dalam persekutu. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 24 kepada Saudara Monte Cristo dan Bapak Pasmin, juga tanggal 25 kepada Ibu Hana Sri Anik dan juga Bapak Agus Pambudi. Mengingatkan kepada para jemaat untuk menaati protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan dukungannya berupa doa dan setiap hal termasuk like dan subscribe channel gereja. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua tetap setia dan semangat dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam ibadah bersama keluarga. Kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera, berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak di antara kita yang pada saat ini rindu merasakan hadirat-Nya yang kudus? Karena sungguh ada kenikmatan ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh sejenak, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap beban persoalan dalam kehidupan kita. Mari kita menghampiri tata kudus-Nya. Sungguh satu hari lebih baik Tuhan, bila kami dapat berada di dalam hadirat-Mu yang kudus, bila kami dapat menikmati hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka hati kita membuka seluruh kehidupan kita untuk merasakan jamahan kuasa-Nya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam
Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan, dan menikmati semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sungguh seperti pujian kami Tuhan. Kami rindu berada dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu memuji Engkau. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu yang kudus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Agar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Agar kami boleh merasakan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini hati kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita? Amin. Mari kita akan terus bersukacita di hadapan Tuhan. Karena kebaikannya dalam kehidupan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tak dapat aku duga. Lama lebih impian dan
saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya mempersilakan untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk mempersiapkan setiap persembahan kita, persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 141 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Biarlah apa yang kita berikan kepada Tuhan semua boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita akan menyerahkan setiap persembahan kita, setiap persepuluhan kita kepada Tuhan. Saudari Christine akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau. Biarlah apa yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu. Ajari kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Guru Injil Rian Herista. Namun sebelumnya kita akan siapkan dengan satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya
kami. Haleluya. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau perhatikan, yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku matikan, kau yang ku sembah, aku matikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi di dalam ibadah pada tanggal 20 September. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, nyatakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh mendengar setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berbicara mengenai gereja, apa yang terpikirkan di dalam benak Bapak Ibu dan Saudara ketika mendengar kata gereja? Seringkali kita terbayang akan gedung gereja yang megah, yang tinggi. Benar atau tidak? Sepertinya seperti itu. Gereja. Lalu kita terbayangkan gedung yang tinggi, yang megah, bangunan, tempat ibadah orang Kristen. Tidak salah, karena memang itu hal lumrah. Gereja adalah bangunan. Definisi dalam bahasa Indonesia, gereja, tempat ibadah orang Kristen. Tetapi kita akan belajar lebih lagi mengenai gereja yang berbicara tidak hanya mengenai gedungnya, tetapi siapakah gereja sebenarnya. Kita akan belajar dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak
dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Gereja dalam bahasa aslinya yaitu eklesia, dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru. Eklesia, keluar, kaleo, dipanggil keluar dari dosa dalam kekudusan, dipanggil keluar dari maut kepada hidup, dipanggil dari tempat yang jauh didekatkan kepada Allah, dipanggil dari yang tanpa pengharapan kepada pengharapan. Siapa gereja? Gereja adalah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kita akan belajar makna gereja lebih lagi. Tidak hanya terbatas oleh tembok gedung yang disebut gereja, tetapi kita akan melihat dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, siapakah gereja, statusnya apa, dan bagaimana peran gereja dengan status yang dimiliki oleh gereja, yaitu saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan seluruh orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita akan melihat status yang pertama. Gereja adalah sekumpulan atau persekutuan orang yang didamaikan dengan Allah. Mari kita melihat ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tanpa Kristus, dahulu tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tidak mengenal Allah. Sebagai gereja, kita adalah persekutuan orang yang telah didamaikan dengan Allah. Yang dahulu orang berdosa tidak bisa datang kepada Allah, karena Allah adalah kudus. Dosa tidak bisa bersatu dengan kekudusan. Oleh karena itu kita disebut seteru Allah, karena ada pemisah antara Allah dan kita. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, kita menjadi seteru Allah karena dosa. Oleh karena itu Kristus datang ke dunia. Dalam ayat 14, 13, 14, 15 dikatakan di sana, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
Yang dahulu kita seteru Allah, kita didamaikan melalui salib Kristus. Kita dipulihkan hubungannya dengan Allah. Kita didamaikan, kita didekatkan, sehingga kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Ada status yang baru sebagai gereja, yaitu kita adalah persekutuan orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah. Tanpa memandang suku, ras, status, apapun itu. Ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah didamaikan. Yang tadinya seteru Allah, kita didamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai jemaat Tuhan, kita harus menyadari status kita, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Allah. Dan inilah berita yang harus kita sebarkan, berita yang harus kita wartakan, yaitu Injil Kristus. Ada kabar sukacita bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang dahulu kita seteru Allah, kita didamaikan dengan Allah. Sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, marilah kita melayani, tidak terbatas oleh tembok gereja, tetapi sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah. Marilah kita mengajak orang yang belum didamaikan dengan Allah untuk ikut masuk dalam persekutuan, untuk ikut ambil bagian menjadi orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Karena di dalam Allah ada kehidupan, karena di dalam Allah yang jauh dekatkan, karena di dalam Allah kita memiliki pengharapan yang kekal, karena di dalam Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kembali dalam ayat 13 dan 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dalam ayat 18 dikatakan di sana, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Melalui Kristus kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, marilah kita mengabarkan bahwa ada jalan keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Status kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Peran kita, mari mengajak orang lain untuk juga didamaikan dengan Allah. Tidak terus menjadi seteru Allah, tetapi membawa orang lain yang belum percaya kepada Tuhan untuk ikut masuk dalam janji Tuhan, untuk ikut masuk sebagai orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, status sebagai gereja. Apa yang dapat kita pelajari dalam kitab Efesus pasal yang kedua ini? Mari kita melihat di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Status gereja yang kedua adalah kita adalah keluarga Allah. Tentunya kita tidak asing dengan keluarga. Kita memiliki keluarga, entah itu keluarga secara biologis atau keluarga karena persekutuan, keluarga karena komunitas, dan ada banyak lagi keluarga yang kita miliki di luar sana. Ikatan keluarga adalah ikatan yang sangat dekat, ikatan yang intim,
orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan saudara dan sebagainya. Ada banyak status keluarga. Sebagai keluarga ada satu ikatan yang mengikat kita. Sebagai gereja kita adalah keluarga Allah. Dalam ayat 19 dan 20 dikatakan di sana, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Kristus, kita adalah keluarga Allah. Setiap orang yang sudah percaya adalah keluarga kita. Oleh karena itu, biasanya kita menyebut, ada sebutan keluarga seiman, yaitu orang gereja, orang percaya lainnya sebagai keluarga seiman. Tidak salah, tapi kita harus menyadari bahwa kita memiliki status yang baru, yaitu adalah keluarga Allah. Kita saling terikat dalam ikatan keluarga, ikatan yang dekat, ikatan yang intim. Berarti di dalam keluarga ada rasa saling mengasihi, saling memiliki, saling menjaga. Oleh karena itu, sebagai keluarga Allah, gereja sebagai keluarga Allah harus memiliki kasih yang sungguh-sungguh. Siapapun itu, mungkin berasal dari keluarga yang jauh, tidak kita kenal sebelumnya, tetapi ketika kita menjadi gereja, menjadi jemaat Kristus, kita adalah keluarga Allah. Bahkan dikatakan di sana, kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita memiliki peran juga, kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki tugas yang sama berdasarkan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai keluarga Allah, marilah kita saling bekerja sama, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendorong, saling bertolong-tolong untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai gereja. Kita adalah keluarga Allah. Dari berbagai latar belakang, dari berbagai status, kita dipersatukan sebagai gereja Tuhan, sebagai keluarga Allah. Bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan keluarga? Seharusnya kita memiliki hubungan seperti itu. Dekat, harmonis, saling mendukung, saling menguatkan, saling mengasihi. Karena kita adalah keluarga Allah. Sebagai gereja, kita harus memiliki peran sebagai keluarga Allah. Status kita keluarga Allah, peran kita juga sebagai keluarga Allah. Jangan sampai di gereja terjadi perselisihan, permusuhan. Seharusnya keluarga tidak seperti itu. Keluarga saling mendukung, saling mengasihi, saling mendorong, dan banyak hal-hal lainnya yang dapat kita lakukan sebagai keluarga Allah. Karena itu adalah status kita, tugas kita, tanggung jawab kita, dan peran kita. Kita adalah keluarga Allah. Ayat 20 dikatakan di sana, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Matius, di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Gereja ada semenjak Pentakosta sampai dengan pengangkatan. Tetapi Tuhan Yesus sudah menubuatkan kepada Petrus bahwa dia akan mendirikan jemaatnya. Dalam ayat 20 dikatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Para rasul dan para nabi sebagai pondasinya, sebagai pembentuk jemaat mula-mula, sebagai pemimpin jemaat mula-mula, atau mengikuti bahasa Paulus sebagai sokok guru jemaat, pendahulu jemaat. Tetapi gereja didirikan oleh Kristus dan seharusnya mengikuti Kristus. Dikatakan di sana sebagai batu penjuru. Batu penjuru berbicara mengenai patokan, standar.
Sebagai keluarga Allah kita harus hidup sesuai dengan standar Kristus, berpatokan pada Kristus. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, sebagai tolak ukur, sebagai patokan, sebagai standar, sebagai ukuran. Oleh karena itu, ketika kita mengaku sebagai orang percaya, menjadi gereja, sebagai jemaat Tuhan, kita harus hidup seturut dengan Kristus, karena Kristus adalah batu penjuru. Baik, yang ketiga, status gereja yang dituliskan di dalam kitab Efesus. Mari kita membaca ayat 21 sampai dengan ayat 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yang pertama tadi, gereja adalah persekutuan orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, gereja adalah keluarga Allah. Dan yang ketiga, gereja adalah bait Allah. Gereja berbicara gedung, tidak salah, tetapi itu bukan hal yang utama. Tidak ada gedung, tidak masalah kita beribadah. Beribadah dalam roh dan kebenaran, dimanapun, kapanpun bisa. COVID-19 atau pandemi saat ini, corona ini mengajarkan kita, membuka kembali bahwa gereja tidak terbatas oleh gedungnya. Oleh karena itu banyak gereja mengadakan ibadah online. Menurut saya ini suatu rencana Allah, bukan suatu hal yang kebetulan. Untuk mengingatkan umat Tuhan kembali bahwa gereja adalah kita, persekutuan orang percaya, orang-orangnya, bukan gedungnya. Untuk dimanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat. Kita memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab. Dan di dalam ayat 21 dikatakan di sana gereja adalah bait Allah. Berbicara mengenai bait Allah, kembali lagi dalam masa perjanjian lama. Bait Allah pertama dibangun oleh Salom, dan di sana Tuhan bersemayam, di sana Tuhan bertahta, Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel. Tetapi pada saat ini, zaman gereja, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan bertahta, di mana Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di dalam ayat 21 dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Allah berdiam di dalam kita. Allah hidup di dalam kita. Sebagai bait Allah, status kita sebagai bait Allah, kita juga harus memiliki peran, tugas sebagai bait Allah, menjaga kehidupan kita. Sudahkah kehidupan kita berkenan di hadapan Allah sebagai bait Allah? Nah, kalau belajar di dalam perjanjian lama, Tuhan berkenan kalau bait Allah, peralatan-peralatan, perkakas-perkakasan untuk melakukan ibadah harus kudus dan berkenan. Dengan segala peraturan yang mungkin rumit dan sulit, tidak mudah, tetapi itu harus dilakukan supaya Tuhan berkenan. Pada saat ini kita sebagai gereja Tuhan yang adalah bait Allah, sudahkah kita berkenan di hadapan Allah? Sudahkah kita layak disebut bait Allah? Mungkin orang lain bisa menyebut kita layak, tetapi Tuhan yang tahu. Karena Allah yang diam di dalam kita. Layakkah kita sebagai bait Allah bagi Allah yang diam di dalam kita? Oleh karena itu sebagai gereja Tuhan, kita adalah bait Allah. Kita harus berkenan bagi Allah untuk diam di dalam kita. Dia yang memimpin kehidupan kita, Dia yang tinggal dalam kehidupan kita.
Malah sebagai umat percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai bait Allah, kita harus menjaga kekudusan kehidupan kita. Kita harus menjaga perkenanan kita bagi Allah. Berkenankah Allah tinggal dalam kita? Layakkah Allah tinggal dalam kita sebagai bait Allah, yang dipilih Allah, yang dikuduskan Allah, untuk Allah tinggal dalam hidup kita, sehingga orang lain melihat Allah di dalam kita, memancarkan kasih Allah, memancarkan berkat Allah melalui kehidupan kita sebagai bait Allah. Orang lain melihat kita, sehingga layakkah kita disebut bait Allah yang kudus? Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Allah tidak tinggal di gedung gereja. Allah tidak tinggal di tempat-tempat yang dikultuskan, tapi Allah tinggal di dalam kita sebagai gereja, sebagai jemaatnya, sebagai tubuh Kristus. Kitalah bait Allah. Oleh karena itu, marilah kita yang memiliki status bait Allah sebagai gereja Tuhan, kita adalah bait Allah, marilah kita menjaga supaya kita senantiasa berkenan bagi Allah, menjadi bait Allah, karena Allah tinggal diam dalam kehidupan kita. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, menyongsong 48 tahun Gereja Baptis Indonesia Salatiga, bukan usia yang sedikit, tetapi usia yang matang. Sudahkah kita menyadari status kita? Gerejanya tidak terbatas gedung ini saja, tetapi sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Sudahkah kita menyadari status kita sebagai orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah, dan mengajak orang lain yang belum didamaikan dengan Allah datang kepada Allah untuk mengenal Tuhan melalui karya pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib? Sudahkah kita menyadari status kita sebagai keluarga Allah yang memiliki ikatan damai sejahtera, yang dipersatukan oleh Kristus untuk terus hidup sesuai dengan standar Kristus? Sudahkah kita menyadari status kita sebagai bait Allah, karena Allah diam dalam kita? Malah kita terus menjaga untuk hidup kita layak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami bahwa kami memiliki status yang baru, memiliki peran dan tugas dan tanggung jawab yang baru. Sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu, sebagai tubuh Kristus, kami adalah orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Malah kami boleh senantiasa terus mengabarkan Injil, mengajak orang-orang yang belum didamaikan dengan Allah untuk boleh didamaikan dengan Allah melalui karya Kristus Yesus di atas kayu salib, karya penebusan yang agung melalui pencurahan darahnya yang boleh memberikan jalan pendamaian. Yang tadinya seteru Allah didamaikan dengan Allah, yang tadinya jauh didekatkan dengan Allah, dan memiliki status sebagai keluarga Allah. Biarlah kami terus menjaga ikatan keluarga ini untuk terus saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong, menyadari bahwa kami adalah satu keluarga di dalam Allah. Siapapun kami, apa latar belakang kami, status kami, tapi kami adalah keluarga Allah untuk bersama-sama melayani Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, melakukan kehendak kepala gereja, yaitu Kristus. Dan menyadari status kami bahwa kami adalah bait Allah, di mana Allah diam di dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa menjaga kelayakan hidup kami, sehingga kami berkenan di hadapan Allah, untuk Allah terus tinggal di dalam hidup kami, untuk terus memimpin, memberkati, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan. Jadikan aku pancaran berkat. Syukur kepadamu Tuhan untuk pagi yang indah yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau taburkan bagi kami. Dan biarlah kuasa firman-Mu terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan melawat umat-Mu, pakai kami untuk boleh menjadi pancaran berkat-Mu. Dalam segala keadaan kami boleh terus menjadi terang Tuhan, untuk memancarkan kasih Tuhan kepada semakin banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Mari ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk kota kami Salatiga. Biarlah Tuhan Kau juga boleh melawat daerah kami ini ya Tuhan, sehingga boleh Tuhan bangsa kami maupun kota kami Salatiga boleh dibebaskan dari situasi pandemi, dan kami boleh sukacita, kami boleh kembali ke aktivitas kami, dan kami juga boleh kembali bisa beribadah di gereja ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, dan biarlah kuasa itu boleh sungguh-sungguh dinyatakan, dan kami boleh melihat karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati juga untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di GBI Salatiga. Kalau dalam minggu-minggu ini kami akan merayakan 48 tahun penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan bagi gereja ini. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati. Berkati untuk setiap panitia yang saat ini sedang bekerja keras untuk mengerjakan semua persiapan untuk HUT gereja. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa agar pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai gereja-Mu.
sehingga kami boleh menjadi gereja yang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Engkau juga boleh melawat umat-Mu, Engkau boleh memberkati umat-Mu, Engkau boleh menganugerahkan sukacita dan damai sejahtera kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga. Engkau juga boleh menganugerahkan masa depan yang luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera yang daripada Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.